ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan baik-baik saja oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya ada itu oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu menguatkan kita. Apapun yang terjadi pada saat-saat ini, kita percaya bahwa Dia selalu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita ada oleh karena kasih-Nya. Hanya Yesuslah alasan kita hidup. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saat ini kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan hati-hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup karena anugerah. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat
Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah alasan untuk kami hidup. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan di hari Minggu ini kita tetap bersuka cita karena kasih Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang penuh kasih atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Dan jikalau saat ini ya Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara melewati hamba-Mu saat ini. Engkau saja ya Tuhan yang memakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu saat ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Hingga setiap kami akan bersuka cita karena kebenaran-Mu itu untuk kami kerjakan dan lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah dan selalu bersyukur karena Allah baik. Amin. Karena Allah sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita sebagai umat-umat Allah, bagaimana hidup di dalam kasih. Kenapa kita harus hidup dalam kasih? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Kita belajar bersama-sama dari surat Yohanes. Di dalam 2 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan begini firman Allah. Dengan perikop, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam kasih. Tetap hidup di dalam kasih. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan di dalam kehidupan kita, kita harus tetap hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih yang pertama adalah kasih kepada Bapa. Yang kedua adalah kasih kepada sesama. Hidup dalam kasih kepada Kristus, kepada Bapa, dan hidup dalam kasih kepada sesama itu tidak bisa kita kerjakan dan lakukan tanpa kita tinggal di dalam kasih Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, hiduplah dalam kasih. Baik dalam kasih Bapa dan kasih kita kepada sesama. Di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 4, ini mengatakan bahwa Yohanes bersuka cita karena mendapatkan umat Allah yang ada di dalam ajaran yang diajarkan oleh Rasul Yohanes itu mendapatkan di antara mereka tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang bukan dari kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yang diajarkan oleh para rasul, itu tidak hidup di dalam Kristus. Artinya ketika kita hidup sekarang ini, kita melakukan segala sesuatunya di luar kehendak Allah, di luar kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita sedang ada di luar, bukan di dalam kasih. Kasih yang benar, kasih yang dikehendaki oleh Allah adalah kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang berdasarkan ketulusan. Kasih yang berdasarkan kemurnian hati. Kasih yang berdasarkan kemurnian dari hati kita. Bukan karena di luar kasih yang ada di dalam hati kita, yang ada yang diajarkan oleh para rasul. Kasih itu berdasarkan karena kehendak Allah di dalam hidup kita. Jadi kasih bukan kasih karena cemburu, bukan kasih karena persaingan, bukan kasih karena iri hati, bukan kasih karena kedengkian, dan lain-lain yang sifatnya negatif. Jadi kita melakukan kasih, kita berbagi kasih, lakukan segala sesuatunya, bukan karena kita sedang ingin bersaing, bukan karena kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita melakukan semuanya itu. Tetapi dasar yang utama adalah karena kemurnian hati kita melakukan perintah Allah. Jadi semuanya itu bisa dilihat, dinikmati, dan dirasakan oleh orang lain. Dan kita mendapatkan berkat di dalamnya karena kita melakukan dengan tulus ikhlas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ajaran yang disampaikan oleh Yohanes melewati suratnya ini, yang pertama adalah tetap hidup dalam kebenaran. Ketika kita melakukan kasih, itu dasarnya adalah kebenaran. Dasarnya adalah firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Yohanes, kenapa dia bersuka cita? Aku bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Yang paling utama, yang pertama adalah ketika kita hidup dalam kasih, itu ditunjukkan dari kebenaran, dari buah yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Bapa atau bukan? Sekali lagi, bahwa segala hal yang kita lakukan itu keluar dari hati kita karena kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Bapa. Jadi untuk tetap hidup dalam kasih, kita harus hidup tetap dalam kebenaran. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
dikatakan di dalam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, menurut perintah Allah, menurut perintah dari firman, dari kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Untuk kita bisa saling mengasihi, yang pertama tadi kita harus hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah ketika kita menuruti segala perintahnya. Perintahnya adalah hidup di dalam kasih. Jadi bolak-balik di situ saudara-saudara. Kehidupan itu ada di situ. Ketika kita mau menghidupi kebenaran dari hidup kita harus hidup di dalam kasih. Nggak mungkin keluar kebenaran dari kehidupan kita kalau kita tidak hidup atau tidak tinggal di dalam kasih Kristus. Di bagian lain firman Allah mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kita tinggal di dalam kasih ketika kita menuruti perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus membandingkan begini, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya, demikian juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah kita tinggal di dalam kasih, di dalam kasihnya, dengan cara adalah menuruti segala perintah-perintahnya. Mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi adalah perintah. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, dikatakan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu kata firman Allah. Yang saya baca tadi dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu ada di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Mengapa kita mengasihi? Karena itu adalah perintah Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Supaya, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kita, saudara-saudara yang sudah percaya kepada Kristus, sudah berpindah dari maut kepada hidup. Karena kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan jika dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut.
Ayat 15 katakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi perintah ini memang benar-benar harus kita lakukan, yaitu kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Di bagian lain firman Allah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara-saudara, ternyata memang mengasihi itu adalah perintah. Wajib dan harus. Dan perintah itu ditunjukkan dari kemurnian hati kita. Dari ketulusan kita. Karena melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, bukan karena persaingan. Bukan karena bersaing. Kita melayani Allah karena kita mengasihi Allah. Kita melayani sesama karena kita mengasihi sesama. Bukan karena ingin menunjukkan kehebatan kita, itu namanya sombong. Tetapi kita melakukannya dengan ketulusan, kemurnian hati kita karena itu adalah perintah dari Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup dalam kesiagaan. Siaga, siap sedia. Hidup di dalam kasih. Itu yang pertama tadi, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup dalam saling mengasihi. Yang ketiga adalah hidup dalam kesiagaan, dalam siap sedia. Bersiap sedia. Dalam beberapa khotbah saya yang minggu-minggu lalu, saya sudah mengkhotbahkan tentang siap sedia, bersiaga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi supaya kita tidak meninggalkan ajaran-ajaran sehat dari kebenaran firman Allah. Kita harus hidup dalam kesiagaan. Itu bukti nyata bahwa kita mengasihi Allah. Kita berjaga-jaga atas hidup kita dan berjaga-jaga atas ajaran kita. Sebab banyak penyesat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pengajaran-pengajaran para nabi sampai kepada yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, itu banyak sekali yang diajarkannya supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita bersiap sedia bahwa di akhir zaman ini akan ada banyak penyesat, akan ada banyak penyesat. Tuhan Yesus sendiri katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Oleh sebab itu kita harus tetap siaga. Bagaimana kita tetap siaga? Yaitu dengan cara adalah kita hidup di dalam kasih yang diajarkan oleh Allah. Tidak menyia-nyiakan kasih yang diberikan secara cuma-cuma karena itu adalah anugerah. Oleh sebab itu jangan sampai kita keluar dari kasihnya itu. Jangan sampai keluar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita saling mengasihi. Ampunilah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi itu sangat penting saudara-saudara, supaya kita terus berjaga-jaga dan waspada atas hidup kita menjelang akhir zaman ini. Jangan terlena, terpesona. Karena di masa akhir ini akan ada masa kesukaran dan orang lebih banyak mencintai dirinya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain, dengan alasan banyak hal. Tetapi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak melihat situasi dan kondisi yang ada, tetapi kita terus bergerak untuk kita mengasihi. Untuk kita terus waspada dan berjaga-jaga atas kehidupan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, yang keempat,
belajar terus untuk mendapatkan ajaran sehat. Kita terus belajar. Kita terus mengupdate diri kita dan mengupgrade kehidupan kita dalam ajaran yang sehat. Di ayat 9 hingga ayat yang ke-11 mengatakan bahwa setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran kasih itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Artinya adalah saudara-saudara, kita tidak menerima ajaran yang di luar dari ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ajaran yang diajarkan oleh para murid-muridnya, oleh para rasul di dalam kehidupan kita. Karena dasar dari segala sesuatunya adalah kasih yang murni, kasih yang tulus ikhlas. Sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tetap menjalankan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terlena dan terbuai dengan dunia ini. Dan kita menjadi umat Allah yang pantang menyerah untuk tetap hidup di dalam kasih-Nya. Jadi kita terus akan berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita untuk kita terus bergerak. Sebagai bukti nyata bahwa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Jadi kita tidak hanya berdiam diri. Apalagi di zaman corona ini saudara-saudara yang terkasih. Dikatakan di rumah aja. Ada banyak orang takut keluar. Takut beraktivitas. Ini membuat sesuatu yang sulit untuk kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi satu hal saudara-saudara, bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Allah yang tidak pernah kekurangan cara. Satu-satunya cara kita adalah kita meminta supaya Allah memberikan hikmat bagi kita untuk melakukannya. Nah, jadi oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus belajar terus untuk mendapatkan ajaran sehat. Ajaran yang benar. Kita harus belajar kenapa? Supaya kita mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Allah yang kita sembah. Kita mendapatkan pengertian yang benar tentang Tuhan yang kita tinggikan. Sampai kita benar-benar mengenal Allah yang benar di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam penyesatan. Oleh berbagai macam ajaran. Tetapi kita terus akan berpegang teguh kepada ajaran yang benar ketika kita benar-benar memiliki pengetahuan yang benar, pengertian yang benar, dan pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga kita tidak melangkah keluar dari kebenaran itu. Oleh sebab itu, saya menganjurkan saudara-saudara untuk terus baca firman Allah. Berdoa supaya Allah memberikan pengertian yang benar. Sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang benar di dalamnya. Setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jangan sampai saudara-saudara kita lebih banyak di medsos, tetapi kurang di dalam Tuhan. Kurang di dalam kasih. Kita lebih banyak di Facebook, di Instagram, dan di media sosial lainnya. Tetapi kurang di dalam kasih Allah, kurang di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena kita jarang baca firman. Oleh sebab itu saya menganjurkan untuk kita mendapatkan
pengajaran sehat, kita harus terus belajar. Amin. Belajar dan belajar terus tentang firman Allah. Jangan hanya menunggu, saudara-saudara. Kalau saudara hanya menunggu dari khotbah, saudara hanya menunggu dari YouTube dan lain sebagainya, dari renungan-renungan harian, saudara masih kurang. Saudara harus baca sendiri firman Allah, merenungkannya di dalam kehidupan saudara. Sehingga kita benar-benar belajar dari firman. Sehingga kita benar-benar mendapatkan pengetahuan yang benar, mendapatkan pengertian yang benar. Sehingga benar-benar kita hidup di dalam pengenalan akan Allah yang benar di dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar menyembah Allah yang benar. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih bukan di luar kasih. Saudara-saudara, saya memberikan satu ilustrasi sebagai penutup dari firman Allah ini. Kita ini seumpama, saudara-saudara, seumpama kita mau berangkat menyeberang lautan untuk menuju kepada pelabuhan keabadian. Untuk menuju kepada langit baru, bumi baru yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ketika kita mau berangkat menyeberang dalam perjalanan ini, saudara-saudara, kita benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kita harus mempersiapkan bahtera kita. Seperti Nabi Nuh menyiapkan bahtera karena tahu bahwa akan datang air bah yang difirmankan oleh Allah, bahwa akan datang air bah yang akan memusnahkan seluruh bumi. Dan Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Dan Nuh membuat bahtera itu sesuai, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika dia melewati banjir besar itu, mereka terselamatkan. Jadi segala ukuran kayunya dan bahan-bahan lainnya, itu tidak ada satupun yang meleset dari kehendak Allah. Pintunya, palangnya, ruangan-ruangannya dia siapkan. Sehingga ketika terjadi hujan badai, gelombang besar, bahtera itu kuat, bahtera itu tetap tahan sampai kepada air itu surut dan Nuh keluar dengan selamat dari bahtera itu. Dan dia hidup bersama dengan anak-anaknya. Jadi demikian juga kehidupan kita, saudara-saudara. Kita ini seumpama sedang menyediakan bahtera kita, dasar dari perjalanan kita. Seperti membangun rumah yang di atas dasar batu karang yang teguh. Kita mempersiapkannya seperti perintah Tuhan. Dan kita tahu ketika di dalam perjalanan ini akan ada berbagai macam tantangan, persoalan, pencobaan yang akan terjadi. Tetapi demikian juga ketika kita bersiap sedia, kita tahu firman itu, bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan ketika pencobaan itu datang, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kita ketika benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga benar-benar kita mendapatkan pengajaran, ajaran yang benar dari firman Allah. Ketika kita dalam perjalanan hari-hari ini, ketika ada datang badai, ketika gelombang besar sekalipun, kita tetap kuat. Ketika kita ada di tengah-tengah lautan dan telah terjadi gelora badai yang besar, kita kuat karena kita tahu firman, karena kita memiliki firman yang benar, memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengertian yang benar di dalamnya. Ketika di dalam perjalanan ini, Tuhan Yesus katakan, waspadalah dan berjaga-jagalah, akan ada penyesat. Lalu juga dikatakan bahwa akan terjadi perang, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi bencana alam, akan terjadi sakit menular, penyakit menular, akan terjadi kelaparan, akan terjadi kekejutan, akan terjadi kedahsyatan yang datang dari atas. Itu yang dikatakan oleh firman Allah.
Sehingga ketika kita mengetahui firman itu saudara-saudara, kita akan berjaga-jaga dan bersiap sedia. Kita tahu bahwa yang kita hadapi itu adalah badai besar. Yang kita hadapi di tengah perjalanan ada gelombang yang besar. Tapi ketika bahtera kita kuat, maka kita akan sampai kepada ujungnya. Sampai kepada keselamatan itu. Tetapi jikalau engkau jadi lemah, maka engkau akan terombang-ambing ketika gelombang datang. Bahteramu bisa pecah. Kalau tidak memiliki dasar yang kuat ketika engkau melakukan perjalanan ini. Ini adalah sebuah perjalanan kita. Mengarungi padang gurun dunia ini. Untuk menuju kepada janji Allah, kepada keselamatan itu sendiri. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, kenapa kita harus belajar terus supaya kita hidup di dalam ajaran yang benar, di dalam firman Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, supaya kita tidak meninggalkan ajaran yang benar, tetapi kita benar-benar hidup di dalam ajaran yang benar. Sehingga ketika dalam perjalanan ini sekali lagi ada badai, ada gelombang, ada apa yang ada di depan, kita tahu karena firman Allah sudah mengatakannya demikian. Supaya kita terus berjaga-jaga dan bersiap sedia. Supaya kita terus hidup dalam kasih. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Sehingga kita akan selamat sampai kepada tujuannya. Puji Tuhan saudara-saudara. Karena firman itu sudah mengatakannya. Karena firman itu sudah mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam kasih Allah itu. Haleluya. Haleluya. Kita tahu Allah kita hebat. Amin. Dia sudah menyuruh kita bersiap sedia. Karena ada banyak hal yang akan kita lewati, yang akan kita jumpai. Tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan terus kuat, berdiri teguh, melewati setiap badai gelombang dalam kehidupan ini. Dan sungguh-sungguh kita menjadi umat Allah, menjadi umat pemenang, dan lebih dari pemenang sampai kepada tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa untuk firman Allah ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau kekasih jiwa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang Kau berikan bagi kami saat ini. Sehingga kami menjadi umat-umat yang sungguh tetap kuat, teguh, kokoh berdiri di dalam kasih-Mu. Melakukan perintah-perintah-Mu dan mengerjakannya itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kiranya Roh Kudus terus bekerja berkarya sepenuhnya atas hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang terus akan menuntun, memimpin kami untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan sehingga hidup kami hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun setiap langkah kami. Dari kebenaran kepada kebenaran. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hingga sampai kepada kemuliaan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kuasa surgawi. Sehingga mereka akan menjadi umat-umat pemenang. Menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Karena mereka pun akan sampai kepada garis akhir dengan ketaatan, kesetiaan kepada Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menguatkan kita dan menjadi pegangan dalam hidup kita untuk kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita sama-sama menaikkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Raja yang diagungkan dan dipuji. Dan biarlah kerajaan-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya.
Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah jikalau saat ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kasih karunia-Mu, untuk kebesaran, kekuatan, kuasa-Mu bagi kami yang Kau limpahkan ya Tuhan. Dan jikalau saat ini Tuhan kami bersama-sama beribadah kepada Allah, menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Tuhan, tari-tarian, sorak-sorai kami kepada Allah, yang kami persembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya ibadah kami ini kami persembahkan bagi Allah, dan Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan dari ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai hamba-Mu ya Tuhan, kembali aku berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan perlindungan yang datangnya dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan penyertaan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati keluarga rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan
memberkati setiap usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kiranya juga Tuhan memberkati setiap tanah, sawah, ladang, ternak mereka. Hingga segala hal yang mereka kerjakan dan lakukan dijadikan berhasil dan beruntung oleh Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaatmu. Untuk mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Allah. Untuk hidup saling mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Untuk kami terus akan berbagi kasih dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan jikalau dalam ibadah ini ya Tuhan, jemaat-jemaatmu telah memberikan persembahan syukur, Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan yang telah diberikan. Baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Kiranya diberkati oleh Allah hingga setiap persembahan ini sungguh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Kembali Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat umat-umatmu yang telah memberi dengan sukacita. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah bakul mereka, diberkatilah adonan roti mereka, diberkatilah meja makan mereka, hingga hidup mereka dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan mereka, hingga diberkati dengan 30, 60 hingga 100 kali lipat dari segala hal yang dikerjakan dan dilakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan jikalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari sorga, yang akan melimpahi kehidupan kami. Dan sebelum kami akan berdoa untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama, doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Oh haleluya, ya rala papa, oh keluar sik rala papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom.